hadir pada malam hari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ihsan, Waalaikumsalam terdengar jelas warahmatullahi. suara Abu? Alhamdulillah jelas, Abu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Ihsan. Abu Faris kembali menyapa setelah hari Jumat lalu. Abu Faris tidak siaran Masya Allah. karena mendampingi ibunda tercinta di operasi di hari persis Ya, 1 jam sebelum baru selesai. Jadi ada hal yang harus diprioritaskan, mengurusi orang tua. Abu Faris mengawali siaran ini dengan mendoakan semoga sahabat semua yang hadir senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan amin, keadaan amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. semakin baik keimanannya dan bertambah juga keberkahan hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan sahabat Amin, semua Allah. dimanapun berada, saudara kita yang sekarang terkena COVID-19, semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah segera sembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin, amin, ya Rabbal Dan alamin. senantiasa jaga pikiran positif, jaga tulisan, ketikan-ketikan di media sosial yang positif, dan juga jaga segala hal yang senantiasa yang harus betul-betul positif di dalam diri kita ini. Kenapa? Karena itu teramat sangat berpengaruh gitu ya, berpengaruh kepada imun kita, teman-teman semua. Sahabat semua, pada malam hari ini Abu Faris akan berbagi dengan tema yang insya Allah mudah-mudahan menambah manfaat untuk kita semua, yaitu mereka yang perlu kubahagiakan. Siapa saja mereka itu? Nah, ini latar belakangnya Kang Ihsan dan sahabat dimanapun berada. Kenapa seperti ini ataupun tema ini yang Abu Faris angkat? Nah, karena setiap orang punya cara sendiri untuk menyemangati dirinya. Ada yang bersemangat jika target tercapai, ada juga yang semangat jika idealisme, gagasan ingin diwujudkan. Ada juga hal-hal yang lainnya, teman-teman semua. Jadi Abu Faris dalam berorganisasi, dalam berwirausaha juga berjumpa dengan orang-orang yang ingin idealismenya tercurahkan. Tidak sedikit ada orang yang keluar dari organisasi, malah dari partai karena idealismenya tidak tercurahkan. Nah itu, teman-teman semua. Tapi sahabat semua, keluarga yang harus kita bahagiakan ya, selalu menjadi alasan utama untuk kita selalu semangat, pantang menyerah dan gigih dalam berjuang. Inilah ya, keluarga kita yang harus dibahagiakan. Nah, selain keluarga, tadi Kang Ihsan juga menyampaikan ada beberapa duafa, karena duafa, terus anak yatim, sesama juga perlu kita bahagiakan. Nah, mudah-mudahan dari circle kita, dari diri kita, keluarga kita terus berkembang, tetangga kita, lingkungan kita, sampai ke banyaknya, ya sebanyak-banyaknya hamba Allah yang lainnya. Oke sahabat semua, bagi yang mau mengikuti nanti bisa ikut Zoom ataupun nanti Abu Faris juga akan upload di fanpage-nya Abu Faris juga insya Allah rekamannya. Begini sahabat semua ya. Yang pertama teman-teman semua pastikan ya, ada benang merah yang betul-betul terbentang. Orang-orang yang sukses itu mempunyai karakteristik yang sama Kang Ihsan ya. Karakteristiknya sama apa Kang Ihsan? Yaitu adalah mereka dekat dengan orang tuanya, dekat dan menyayangi orang tuanya. Kenapa? Karena dengan dekat dengan orang tuanya banyak kemudahan yang akan tercapai ya. Banyak kemudahan yang akan tercapai. Dengan bersama orang tuanya, sayang, orang tuanya ridho kepadanya, maka banyak terbuka kebaikan insya Allah. Nah itu ya, ada riwayat yang sangat keren sekali, sahih ini sahabat semua. Ada 3 macam doa yang mustajab dan tidak akan diragukan di dalamnya, yaitu doa orang tua, doa seorang musafir, dan doa orang yang terzalimi. Nah, doa orang tua kita, kalau kita dekat dengan orang tua kita, maka insya Allah tercurah doa-doanya. Ya, poin-poinnya yang pertama tadi Abu Faris sudah sampaikan, benang merah orang sukses itu pasti punya kedekatan khusus dengan orang tuanya. Ya, silakan teman-teman berguru kepada siapa, punya coach siapa, punya mentor siapa. Confirm yang sukses gitu, hampir dipastikan, bukan hampir ya, dipastikan punya kedekatan khusus dengan orang tuanya ridho padanya gitu ya. Nah selanjutnya, poin selanjutnya, carilah doa kebaikan dari orang tua kita. Selalu minta doa, selalu minta ya. Berusaha agar orang tua tidak mendoakan keburukan pada kita. Teman-teman semua, kalau punya dosa, punya kesalahan di masa lalu, segera dipretelin teman-teman. Saya punya di masa dulu tuh, saya ada hal gitu ya. Ada hal sehingga saya harus mengungkapkan ke orang tua saya. Saya minta maaf ke orang tua dan orang tua ridho, alhamdulillah. Banyak kemudahan ya. Kemudahan terbuka dari mulai rezeki, kemudahan urusan, kemudahan
pandangan orang kepada diri saya, banyak hal kemudahan-kemudahan itu. Ya, jaga komunikasi. Yang keempat, jaga komunikasi dalam kondisi apapun, teman-teman semua. Hatta dalam keadaan kurang pun kita minta doanya, tapi tidak membebaninya. Misalkan terkena bisnis kita, terkena imbas, mohon doanya, itu boleh. Tapi membebani tidak, ya teman-teman semua. Apalagi dalam keadaan gembira, segera berikan hadiah, transferkan uangnya, kirim paketnya, berikan mesin cuci, berikan kulkas, belikan apa yang diinginkannya, ya. Yang kelima, saran dari Abu Faris adalah seringlah memeluknya. Wah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Seringlah memeluknya. Ini ritual, teman-teman. Ritual orang-orang sukses seperti itu. Orang sukses itu. Masya Allah. Memeluk orang tua tuh, aduh, energi teramat sangat kuat. Abu Faris dan saya mah jarang, maka latihan. Ya, jangan sekedar ataupun jangan hanya ketika Idul Fitri saja. Oke, itu poin pertama. Kehebatan doa orang tua ketika kita ingin membahagiakan mereka, maka kita berikan feedback, ya. Oke, selanjutnya bahagiakan anak-anak dengan melatihnya selalu berdoa, gitu ya. Melatihnya selalu berdoa. Nah, anak-anak kita tuh perlu apa, gitu ya? Perlu apa? Misalkan contoh anak-anak, tergantung usianya nih, Kang Ihsan. Misalkan anak saya dulu pengen laptop, saya sebutkan saja nggak apa-apa, laptop ROG. Nah, saya ajak anak saya untuk berdoa. Ketika dulu anak saya pengen punya sepeda, minta dulu ke Allah. Nanti Allah mudahkan rezeki kita. Nah, itu teman-teman semua. Itu adalah cara kita membahagiakan anak kita, orang tua kita, khususnya anak kita dalam pembahasan ini. Ajak anak kita untuk bahagia, untuk senantiasa mendapatkan apapun itu dengan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman semua. Dan yang ketiga, teman-teman semua, mereka yang harus kita bahagiakan ada orang tua kita, ada juga anak-anak kita, dan nanti di bawah ada pasangan. Wujudkan impian mereka, teman-teman semua. Kalau big dream-nya orang tua kita, umroh, haji, nyaman tempat tinggal, jaminan kesehatan, yang menerapkan BPJS itu BPJS itu sangat sangat baik untuk dipunyai, diamankan untuk orang tua kita. Ingin disayangi anak dan cucunya itu adalah dream dream ataupun yang diinginkan oleh orang tua kita. Senang berkumpul dengan anak cucunya gitu ya. Silakan agendakan berjumpa dengan orang tua kita, mertua kita, bagi yang sudah menikah tentunya. Nah, itu silakan ya. Big dream anak kita apa? Anak-anak kita sekolah dan kuliah di tempat yang terbaik ya, teman-teman semua. Bismillah ya, bismillah. Abu Faris kembali mengulang, jangan sampai kita menjadi orang yang istilahnya itu mencela, mengeluh, kenapa ini pendidikan yang sangat mahal banget gitu. Ya, teman-teman semua, sudah tutup teman-teman semua. Kita fokus ya. Fokusnya apa? Fokusnya ya itu tadi. Kita fokus untuk betul-betul kita konsentrasi dengan membiayainya, bukan malah mengeluh karena pendidikan mahal, di yayasan ini mahal, di sekolah ini mahal gitu ya. Sudah ya. Selanjutnya big dream anak kita, cita-citanya terwujud. Tanyakan apa cita-cita anak kita. Nah, gitu ya. Bimbinglah, temanilah gitu ya. Nah, big dream anak kita juga karirnya cemerlang. Karirnya apa yang ditempuhnya? Anak-anak sekarang tuh lagi ngehitsnya tuh pengen jadi gamer, Kang. Masya Allah, Gamer, betul-betul. YouTuber gitu anak-anak sekarang tuh. Nah, malah di Filipina akan ada jurusan e-sport gitu, game, karena e-sport itu sudah masuk ke si game gitu. Nah, teman-teman semua. Nah, gitu. Nah, karir cemerlang. Selanjutnya, rumah tangga yang harmonis, tempat tinggal yang nyaman. Itu adalah dream anak-anak kita. Selanjutnya, teman-teman semua, yang perlu dibahagiakan juga adalah pasangan, teman-teman semua. Jatuh cinta pada orang yang sama gitu ya. Iya, gini Kang Ihsan ya. Nih Kang Ihsan tersenyum-senyum sambil berdoa gitu ya. Teman-teman semua, apa sih yang harus kita bahagiakan pada pasangan kita? Yang pertama, berikan garansi ketenangan hatinya. Misalkan contoh, berikan kesetiaan, keterbukaan, komunikasi, media sosial yang terpantau gitu ya. Silahkan gitu ya. Media sosial yang terpantau itu karena memang kita berinteraksi media sosial. Overus bagaimana dengan message, apakah itu dirahasiakan? Kita masing-masing dari kita punya filter gitu ya, punya cara gitu ya. Bisa privasi ataupun diketahui pasangan nggak ada masalah. Yang penting masing-masing punya cara sendiri. Nah, selanjutnya selalu ada dalam suka dan duka. Ini para ikhwan, para laki-laki,
Kita ini harus punya tambahan kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan mendengarkan. Ya, yang pertama mendengarkan. Yang kedua kecerdasan kecerdasan memujinya, gitu ya. Memuji pasangan, merayu pasangan itu penting. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ritual menjaga keutuhan cinta. Misalkan setiap pagi, gitu ya, mencium pasangan itu menjadi ritual, kebiasaan. Nah, selanjutnya juga contoh selanjutnya adalah misalkan sebelum tidur senantiasa dipegang tangannya dulu, dibelai itu boleh gitu ya. Itu ya, ada ritual-ritual kebiasaannya. Makan makan malam bersama, anniversary dirayakan, silakan gitu ya. Nah, yang keempat tadi sempat disinggung kecerdasan mendengar, menemani ibadah dan makan bersama. Menemani ibadah ini begini teman-teman semua. Contoh misalkan istri ingin sholat berjamaah di rumah, oke pilih sholat tahajud misalkan. Selanjutnya ada juga sholat mutlak ataupun sholat-sholat yang lainnya juga. Ya, ajak bersamai zikirnya gitu silahkan. Ya, selanjutnya 5 senyum tulus adalah kerinduan setiap pasangan. Ya, teman-teman semua jangan bawa masalah ke rumah. Anda misalkan seperti saya bekerja dari rumah. Jangan pernah bawa, alhamdulillah saya mempunyai ruangan kerja, ruangan siar, jadi saya tidak membawa ke ruang makan, masalah saya tidak membawa ke kamar saya, masalah saya. Seperti itu teman-teman semua. Dan yang terakhir, untuk bukti kita ingin membahagiakan anggota keluarga kita adalah punyailah rumah teman-teman semua. Punyailah rumah, maka Abu Faris sangat menyarankan teman-teman yang sudah menikah di atas 5 tahun, maka Abu Faris menyarankan segera dipuslah mempunyai rumah. Karena rumah bukan sekedar tempat tinggal teman-teman semua. Ada curahan perasaan di situ. Tidak sedikit yang bilang rumahku surgaku, tempat di mana asa bertemu. Betul-betul teman-teman semua. Di situ kita disunahkan sholat sunnah itu perbanyak di rumah, tilawah hidupkan gitu. Nah, seperti itu teman-teman semua. Yuk berlomba dalam kebaikan, saling mengingatkan satu sama lain. Abu Faris juga bisa menjadi teman bicara setiap hari juga, insya Allah bisa di WhatsApp ataupun bisa berinteraksi di media sosial. Nama Facebook dan Instagramnya adalah Hasan Abu Faris, fanpage-nya Abu Faris. Gitu ya teman-teman semua. Kita akan berjumpa di segmen selanjutnya, Kang Ihsan, dan tetap ada Al-Quran cantik dari Syamil Quran untuk interaksi terbaik, insya Masya Allah. Allah. Masya Allah. Terima kasih Abu. Ya tentunya yang perlu kubahagiakan itu ya tentunya keluarga yang kita harus bahagiakan selalu ya. Karena keluarga itu yang selalu ada tentunya pada susah dan suka dan duka juga pasti keluarga yang selalu ada pada eh, ya pada situasi seperti itu. Ya tentunya alhamdulillah terima kasih atas ilmu yang disampaikan di sesi yang pertama ini ya Bu. Dan mohon izin untuk dijeda sejenak untuk menyimak beberapa informasi dari relasi kami. Dan Anda sahabat MQ, kami juga masih menantikan Anda menyampaikan atensi atau pertanyaan pada malam hari ini. Ya tentunya bagi pertanyaan yang terbaik nanti ada hadiah mungkin ya dari Abu untuk Anda yang mendapatkannya. Dan silakan Anda sahabat MQ bisa sampaikan ke nomor WhatsApp MKFM ataupun SMS di 0811-224-1027. Jangan lupa disertakan nama, usia, dan alamat Anda. Ya, selepas beberapa informasi berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Jadi suara dari radio tidak terdengar ya? Ya, betul, Pak. Iya Abu katanya betul. sedang error dari ininya. Betul. Nah Tapi udah sahabat, kalau ya, mm-mm. Ya oke, terima kasih Kang Ihsan. Izin menyapa teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Ada sahabat Ferry, sahabat Adi Satrio, terima kasih. Sahabat M. Iqbal Abdul Jabar. Selanjutnya juga sahabat M. Pajarian Syahuda. Selanjutnya sahabat Muhammad Syahrozi dan sahabat Rakit Wibawanto. Sahabat Roshid Ridho dan sahabat Julfi Ali. Terima kasih yang sudah bergabung. Teman-teman semua di jeda iklan nanti Kang Ihsan kasih tahu aja ya ya. kalau udah mau Nanti masuk saya lagi. Nah, siap-siap. bagi yang baru tahu ini adalah siaran plus siaran di radio di MKFM, sahabat semua tidak hanya di Zoom yang sudah hadir. Jadi mohon nanti di mute, nanti dibantu di mute. Tapi kalau misalkan saat sekarang seperti sekarang ini, kalau misalkan ingin tegur sapa, ingin bertanya juga silahkan. Nah, gitu ya Oke, teman-teman saya semua. iklan ya, Bu. Ya, betul. Nah, begitu ya teman-teman semua, sahabat Adi, sahabat Ferry, terima kasih yang sudah bergabung.
Jika ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar, kolom chatnya, ataupun open mic ketika break iklan. Nah, sekarang sedang break iklan, biasanya suara masuk ke ruang Zoom, tapi jika tidak ada, tidak apa-apa, bisa dipakai untuk berinteraksi seperti ini. Kang Ihsan masih lama masuk lagi? Sebentar lagi sih sebetulnya. Oke, siap. Ini pun sambil sambil ngedenger dengan radio live gitu. Bener-bener. Jadi Double jadinya ya sambil tahu suaranya. juga ya. Bener-bener. Nah gitu ya sahabat semua yang baru bergabung, yang baru pertama bergabung di Zoom-nya si Rian Meraih Mimpi MKPM ini